Selanjutnya, materi kita itu kita akan bahas bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu masalah program linier, tapi soalnya itu adalah sudah dalam bentuk soal cerita. Maka nanti masalah yang kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari itu semuanya udah dalam bentuk soal cerita, ya. Kita lihat contoh sebagai berikut. Seorang pedagang ikan di Sibolga ingin membeli stok ikan dagangannya itu tidak lebih dari paling sedikit 90 kg. Nah, kita misalkanlah Pak Rudi ya. Pak Rudi itu seorang pedagang ikan. Jadi dia jualan ikan. Untuk besok hari dia mau buat stok itu paling sedikit itu stok ikannya itu adalah 90 kg. Ikan yang akan dijualkannya itu ada dua jenis, yaitu ikan sisik dan ikan gambolo. Dia pergi ke tangkahan nih, ternyata dia tanya, berapa harga ikan sisik 1 kilonya Bu? Katanya seperti itu. 20.000, nggak kurang lagi? Enggak. Ikan gambolo berapa 1 kilo? 25.000 rupiah. Oh 25.000, oh ini bisalah kujualkan, seperti itulah perkiraan Pak Rudi. Ternyata dia punya uang modal untuk memodalkan ikan ini hanya 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Kemudian dia ingin menjual ikan sisik itu 1 kilo, jadinya tadi dibelinya harga 20.000, dijualnya 24.000. Kemudian ikan gambolo itu dibelinya 25.000, dijualnya 30.000 per kilogram. Maka keuntungan untuk 1 kilo ikan sisik itu adalah 4.000 rupiah, sedangkan untuk ikan gambolo itu 5.000 rupiah. Pertanyaannya sekarang gini, kalau yang mau dibelinya itu paling sedikit 90 kg dengan uang yang dipunyai Pak Rudi itu hanya 2 juta rupiah, kira-kira berapa keuntungan maksimal Pak Rudi? Dengan uang modal 2 juta rupiah, ikan yang harus dibeli itu ada ikan sisik dan ikan gambolo dengan harga yang sudah ditentukan, maka cara menyelesaikannya inilah yang kita gunakan dengan program linier. Jadi kalau udah punya ilmu ini nanti boleh dibagi-bagi nih. Siapa tahu orang tuanya pedagang ikan, biar untungnya lebih maksimal. Siapa tahu tetangganya juga, saudaranya juga, atau ke depannya. Oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Cara menyelesaikannya, yang pertama itu adalah kita buat dulu model matematikanya. Kalau misalnya materi sebelumnya itu dia sudah dalam bentuk model matematika, soal yang panjang ini harus kita rubah dulu ke bahasa matematika. Oke, kita lihat kalimat yang pertama. Seorang pedagang ikan ingin membeli ikan paling sedikit 90 kg untuk persediaan dagangannya. Ada dua jenis ikan yang akan didagangkan oleh si pedagang ikan tersebut. Maka kita pakai pemisalan. Misalkan ikan sisik itu adalah X, ikan gambolo itu adalah Y, maka kalimat yang pertama adalah X tambah Y paling sedikit 90. Kalau paling sedikit 90, boleh nggak 80? Iya, nggak boleh. Karena kan paling sedikit itu 90. Boleh nggak 95? Boleh. Boleh 90? Boleh. Maka dia bahasanya X tambah Y lebih besar atau sama dengan 90. Kita masuki yang kedua, kalimat kedua. Ikan yang ingin dibeli pedagang tersebut adalah ikan sisik dan ikan gambolo. Harga ikan sisik 20.000 per kilogram dan harga ikan gambolo 25.000 per kilogram. Kita kaitkan dengan modal yang dipunyai Pak Rudi, hanya 2 juta rupiah. Berarti 20.000 X. Kenapa X? Karena 20.000 ini harga ikan sisik, ditambah 25.000 Y karena harga ikan gambolo 25.000. Lebih kecil atau sama dengan 2 juta. Loh, ini Bu kok lebih kecil atau sama dengan? Karena modalnya itu cuma 2 juta. Berarti enggak lewat dari 2 juta ya. Makanya kurang dari atau sama dengan 2 juta. Pertanyaan selanjutnya adalah, boleh nggak ikannya itu negatif? Yang dibeli Pak Rudi misalnya negatif 3 kg, nggak boleh kan? Maka syarat yang ketiga itu adalah X, Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Loh Bu, ikut 0, ikut. Bisa saja mungkin yang dibelikannya adalah ikan sisik semua atau ikan gambolo semua. Maka ketiga pertidaksamaan inilah yang disebut sebagai fungsi kendala. Oke, kita udah dapat fungsi kendala. Sekarang menentukan fungsi tujuan kayak mana? Ibu kasih tips ya.
Menentukan fungsi tujuan dari soal cerita yang begitu banyak adalah lihat apa yang ditanya. Lihat apa yang ditanya. Di sini yang ditanya adalah berapa keuntungan maksimal. Berarti yang ditanya keuntungan. Maka fungsi tujuannya itu adalah keuntungan. F.2, berapa keuntungan ikan sisik tadi? 4.000 X ditambah 5.000 Y. Oke, ini fungsi tujuannya. Maka cara menentukannya itu menyelesaikannya kayak mana? Ini yang pertama ya, penyelesaian untuk menentukan nilai keuntungan maksimal itu. Penyelesaian yang pertama adalah model matematikanya. Udah dapat nih Bu model matematikanya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lukislah daerah penyelesaiannya. Gimana Bu cara melukiskannya? Udah kita bahas. Bagaimana caranya? Kita lihat dari fungsi kendala. Yang pertama, untuk X tambah Y lebih besar atau sama dengan 90, anggap jadi X tambah Y sama dengan 90. Ibu buat, ini udah paham lah ya. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Berarti ganti Y-nya jadi 0, tinggal X sama dengan 90. Koordinatnya 90,0. Kemudian tipot sumbu Y, berarti X tambah Y sama dengan 90. X-nya sama dengan 0, 0 tambah Y sama dengan 90, Y sama dengan 90. Koordinatnya 0,90. Oke, kita masuki fungsi kendala yang kedua. Oke, fungsi kendala yang kedua, 20.000 X tambah 25.000 Y lebih kecil atau sama dengan 2 juta. Maka tipot sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Berarti langsung ya 20.000 X tambah 25.000 kali 0, 0. Ditambah ini hasilnya ya. Sama dengan 2 juta. Ya. X sama dengan 2 juta dibagi 20.000. Berarti 200 bagi 2 jadi 100. X-nya 100, koordinatnya 100,0. Titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Ganti X-nya 0, tinggal 25.000 Y sama dengan 2 juta. Berarti Y 2 juta per 25.000. 200 bagi 25 kan 8, berarti Y-nya 80. Koordinatnya 0,80. Maka titik-titik koordinat, fungsi kendala yang ketiga, X, Y lebih besar sama dengan 0. Anggap X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Maka titik-titik koordinatnya itu kita buat dulu di sini. Yang pertama tadi ada 90,0 dan 0,90. Ini fungsi kendala yang pertama. Yang kedua ini ya 100,0 dan 0,80. Kemudian ada titik 0,0. Oke. Kalau titik-titik koordinat sudah diperoleh, maka kita lanjutkan melukis daerah penyelesaiannya. Oke, selanjutnya titik-titiknya sudah diperoleh, kita gambarkan pada bidang kartesius ya. Nah, Ibu mau buat gini. Tapi ini Ibu buat seperti ini. Ibu mau kalian paham ya. Kalau dibuat seperti ini kan seharusnya 1 nih. Ini kan titik 0,0. Ini Y, ini sumbu X. Seharusnya kan di sini tuh kan 1. Tapi karena bilangan-bilangan titik koordinatnya ini ada yang 90, ada 100, kita anggaplah ini ke sini jadi ini 10. Ini buat 10. Ini dia sebagai pemisahannya, garis seperti ini ya. Yang pertama itu adalah 90,0. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini 100, ini 90. 90,0. 0,90. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini 90.
90,0 dan 0,90. Itu yang pertama. Kita hubungkan kedua buah titik. Kenapa garis tebal? Karena ikut tanda sama dengan. Itu yang pertama. Yang pertama tadi adalah X tambah Y lebih dari atau sama dengan 90. Yang pertama kan kendalanya X tambah Y lebih dari atau sama dengan 90. Kita coba 0,0. 0 tambah 0. Apakah 0 lebih besar dari 90? Tidak. Berarti bukan yang ini. Berarti yang di atas. Nih, oke. Yang kedua 100,0. Ini 100,0. 0,80. Ini 80. Kita hubungkan ya. Oke, ini dia. Kita ambil ini kan 20.000 X tambah 20. Yang kedua tadi fungsi kendalanya 20.000 X tambah 25.000 Y kurang dari atau sama dengan 2 juta. Kita substitusikan, ambil titik uji 0,0. 20.000 kali 0, 0. 25.000 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Apakah 0 lebih kecil atau sama dengan 2 juta? Iya benar. Maka ini tadi garisnya ya. Ini. X-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti karena Y lebih besar 0 atas. Berarti nggak ikut ke bawah ini. Yang jadi daerah penyelesaian ini. Yang ibu arsir hitam ini. Nah, bisa ya? Kira-kira bisa dilihat nih ya. Titiknya ada 3. Ini titik 1. Ini titik 2. Ini titik 3. Oke, titik 3 udah dapat 90,0. Titik 2 udah dapat 100,0. Titik satunya yang mana? Perpotongan. Perpotongan antara dua buah kendala ini. Maka caranya bagaimana? Sama seperti materi sebelumnya. X tambah Y buat dulu sama dengan 90. Nggak cukup mungkin di sini ya. Ke bawah kita buat ya. Kita buat X tambah Y anggap sama dengan 90. Kemudian 20.000 X ditambah 25.000 Y sama dengan 2 juta. Ibu mau buat nih, ibu eliminasi nih si X. Berarti ruas kiri dan ruas kanan kali 20.000. Hasilnya bukan yang ini ya. Ini untuk yang di atas ya, kali 20.000 ini. Persamaan yang pertama kali 20.000. Oke? 20.000 kali X. 20.000 X tambah 20.000 Y sama dengan 20.000 kali 90. Berarti 2 kali 9, 18. Ini 0. 1.800.000. Kemudian 20.000 X. Ini tadi kali 20.000, ini kali 1 ya. Ditambah 25.000 Y sama dengan 2 juta. Biar X-nya tereliminasi, ini dikurangkan. Berarti ini kan habis. 5.000 Y sama dengan minus 200.000. Berarti Y min 200.000 dibagi minus 5.000. Y-nya sama dengan 200 bagi 5, 20 bagi 5, 4. Ini habis ya, ini habis. 200 bagi 5 berarti 40. Kalau Y-nya 40, X tambah Y sama dengan 90. X ditambah 40 sama dengan 90. X-nya berarti 90 kurang 40. X-nya sama dengan 50. Maka titik yang pertama ini adalah berapa? X-nya 50, Y-nya 40. Ini 40. Oke? Ada 3 titik sudut yang kita peroleh. Maka langkah selanjutnya adalah titik-titik sudutnya. Titik sudutnya ada 3 tadi kan. Yang pertama tadi berapa itu? 50,40. Yang kedua titiknya itu adalah 90. Titik yang kedua ya? 100 ya. 100,0. Titik yang ketiga 90,0. Oke. Fungsi tujuannya tadi 4.000 X ditambah 5.000 Y. Yang pertama substitusikan R 50,40. Berarti
4.000 kali 50 ditambah 5.000 kali 40. Jadinya 4 kali 5 20, 200.000 ditambah 5 kali 4 20, 200.000 juga 400.000. Ini yang pertama ya. Yang kedua 100,0 berarti 4.000 dikali 100 ditambah 5.000 kali 0. Ini jadinya 400.000 tambah 0 berarti 400.000. Yang ketiga 0,90. Berarti 0 kalau 0,90 4.000 dikali 0 ditambah 5.000 kali 90 kan? Oke, berarti 0 ditambah 5.000 kali 90 450.000. Berarti 450.000. Berapa yang paling tinggi? 450.000. Maka keuntungan maksimum dari pedagang ikan tersebut adalah 450.000. Ternyata yang harus dibelinya itu harus ikan gambolo semua 90 kilogram. Mungkin sampai di sini materi yang akan Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian paham. Banyak latihan, materinya jangan dilewati, dipahami, ditonton, dan dimengerti. Kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di GCR. Terima kasih, sampai jumpa kembali di materi selanjutnya.